Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ahmad Lubis dengan NPM 24082600156 pada blog Gastrointestinal Hepatobiliar and Pancreas. Di sini pada presentasi ini saya akan membahas tentang hepatitis A, yang mana untuk definisi dari hepatitis A ini adalah peradangan hati akut yang mana disebabkan oleh virus hepatitis A. Penyakit ini ditularkan itu secara fekal oral, tidak berkembang menjadi hepatitis kronik. Hepatitis A masih sering ditemukan terutama di daerah dengan sanitasi yang kurang baik. Kemudian untuk etiologi atau penyebabnya itu virus hepatitis A ditularkan melalui konsumsi makanan, minuman yang terkontaminasi feses dari orang yang terjangkit hepatitis A. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak erat dengan penderita, terutama bila kebersihan tangan kurang baik. Nah, untuk patofisiologinya itu berupa infeksi dari pasien yang terkena hepatitis A, bisa melalui praktis seksual atau kontaminasi makanan dan minuman, serta dari darah pasien melalui transfusi. Nah, pada hari ke-0 itu paparannya virus hepatitis masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi tadi. Virus kemudian masuk ke dalam aliran darah dan menuju hati. Nah, di hati virus bereplikasi lalu disekresikan ke dalam empedu dan dikeluarkan melalui feses. Nah, karena itu HAV di feses meningkat paling awal, bahkan sekitar 2 minggu sebelum dan sesudah gejala muncul seperti yang ditunjukkan oleh garis merah ini pada grafik. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem imun mulai merespon infeksi. Antibodi pertama yang muncul adalah IgM anti-HAV yang meningkat pada fase akut dan kemudian menurun setelah virus berhasil dieliminasi. Hal ini ditunjukkan oleh kurva biru yang naik lalu turun dalam beberapa bulan. Nah, kemudian setelah itu tubuh akan membentuk IgG anti-HAV sebagai imunitas jangka panjang. Oleh karena itu, total anti-HAV terus meningkat dan menetap, seperti garis hijau pada grafik, yang menandakan kekebalan jangka panjang setelah infeksi dari hepatitis A. Nah, kemudian kita masuk ke manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang biasanya muncul pada hepatitis A. Itu ada 2 fase, dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu pada fase prodromal, itu ada lemas, mual, muntah, dan demam ringan. Kemudian masuk ke fase ikterik. Nah, fase ikterik ini merupakan gejala khas pada hepatitis A, itu berupa ikterus, urin seperti teh, dan feses yang pucat. Untuk pemeriksaan hepatitis sendiri, hepatitis A itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan pada sklera apakah ada ikterik atau tidak, kemudian adanya hepatomegali yang sudah pasti, dan adanya nyeri tekan kuadran kanan atas. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan dari ALT dan AST, peningkatan enzim hati terutama ALT yang lebih tinggi dibanding AST. Nah, diagnosis dan ada juga peningkatan bilirubin total. Namun untuk diagnosis spesifik
ditegakkan dengan ditemukannya IgM anti-HAV positif yang menandakan infeksi akut. Nah, kemudian untuk faktor risikonya itu tadi bisa dari sanitasi yang buruk, bisa dari personal hygiene yang rendah, dan atau pasiennya sendiri tuh belum vaksin HAV. Nah, kemudian untuk tata laksana yang kita berikan itu berupa suportif aja, karena ini merupakan penyakit yang self-limiting disease. Itu kita istirahatkan, berikan nutrisi yang cukup, cairan yang adekuat, dan hindari alkohol dan obat yang hepatotoksik. Nah, untuk komplikasi dan prognosisnya itu hepatitis A itu bisa menjadi hepatitis fulminan, tapi ini sangat jarang terjadi pada pasien, dan untuk prognosisnya sangat baik dan pasien biasanya akan sembuh total. Baik, kemudian ini referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini, dan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.